setelah membahas tentang apa sih pain yang dirasakan oleh manusia di zaman sekarang ya, pain tentang ketidakpuasan, ketidakharmonisan gitu ya, merasa pekerjaan hidup yang dijalani itu tidak meaningful gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan problemnya itu asal muasalnya dari mana, yaitu orang yang tidak menemukan ya identitinya, orang yang tidak menemukan bahwa 4 kebutuhannya itu terpenuhi di dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Nah, kemudian di bab yang ketiga ini Pak Kofi menawarkan sebuah solusi. Ya, solusi atas permasalahan tersebut yang nanti akan menjadi overview dari seluruh materi bahasan di buku ini. Nah, kita akan masuk ke dalam bab 3, judulnya The Solution. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjutin bedah buku The 8 Habit kita. Kali ini masuk yang bab ketiga, judulnya The Solution. Di sini Pak Stephen Covey membuka dengan sebuah quote dari Victor Hugo. Bunyinya adalah, "There is nothing so powerful as an idea whose time has come." Jadi tidak ada yang lebih powerful, nggak ada yang lebih kuat dari sebuah ide yang pas datang pada waktunya. Jadi ide untuk membangkitkan kembali ya kekuatan manusia sebagai makhluk yang penuh potensi itu memang inilah momennya. Karena di era justru ketika teknologi berkembang pesat ya, manusia tuh tergulung dengan teknologi, itu yang saya rasakan sih. Jadi orang untuk bisa optimal dirinya itu bukan karena kekurangan ilmu, kekurangan knowledge, tapi kekurangan makna, kekurangan pengenalan akan potensi dirinya. Gitu. Jadi inilah era yang paling tepat memang untuk mengangkat ide ini kembali gitu. Nah, Pak Stephen Covey membuka bab ini dengan menjelaskan bahwa dari pengalamannya beliau ya, lebih dari 40 tahun gitu ya, kerja bareng dengan organisasi, kemudian membaca ya banyak temuan-temuan ya dari para ahli di bidang organisasi, itu dia menemukan bahwa kebanyakan ya perubahan budaya itu dimulai dari sedikit orang gitu. Nah, jadi tidak pernah perubahan itu dimulai dari langsung banyak orang, tetapi dimulai dari sedikit orang. Nah, orang-orangnya ini adalah orang-orang yang seringkali bisa jadi ya, kadang-kadang adalah formal leader, jadi CEO-nya atau presidennya, tetapi jauh lebih sering adalah dimulai dari orang lain ya. Dari lini profesional, jadi dari manajer, bahkan kadang-kadang asisten. Saya melihat sendiri nih perubahan yang sangat besar pernah terjadi di sebuah organisasi ya. Mungkin bukan directly ke perubahan di bisnis itu, tetap perubahan budaya di organisasi itu terjadi karena pengaruh sedikit orang, bahkan mungkin bisa bermuara ke satu orang yang jabatannya sangat rendah gitu ya. Dan dia tidak mulai dari bisnis, tapi dia mulai dari perubahan budaya di organisasi itu. Nah, apapun posisinya, katanya orang-orang ini ditemukan itu titik awalnya adalah mengawali perubahan dari dalam keluar, inside out, dari dalam diri mereka sendiri kemudian keluar. Nah, ceritanya gimana? Jadi mereka memulai dengan mengembangkan ya karakter, kompetensi, inisiatif dan energi positifnya. Gitu ya. Inti dalam bahasa sederhananya moral authority-nya itu dikembangkan dulu. Nah, akhirnya itu menginspirasi dan mengangkat ya semangat dari orang lain gitu. Jadi mereka sangat kenal dengan identitas diri mereka, mereka mengenali strength sama talentnya, dan menggunakan kekuatan dan bakatnya itu untuk memunculkan hasil. Nah, begitu hasilnya kelihatan kan orang notice ya, orang menandai, mereka dikasih lebih banyak tanggung jawab. Ya akhirnya mereka tanggung jawab itu diperbesar lagi gitu ya, resultnya diperbesar lagi. Makin banyak orang yang menandai mereka, yang notice sama mereka, makin banyak orang yang pengen mempelajari apa yang mereka lakukan gitu, dan akhirnya budaya itu bisa berubah ya gara-gara visi yang mereka tetapkan itu. Nah, orang-orang kayak gini tuh sepertinya orang-orang yang tidak larut di dalam nuansa negatif, nuansa demoralizing ya, kekuatan-kekuatan yang insulting di organisasi. Orang seperti ini tuh padahal ya mereka juga tidak berasal dari organisasi yang hebat ya. Seringkali mereka berasal dari organisasi yang sama aja messinya dengan organisasi lain gitu. Nah, tapi yang mereka sadari adalah mereka itu tidak mau ya menunggu bosnya atau organisasi berubah. Nah, mereka berusaha menjadi an island of excellence in a sea of mediocrity. Jadi di tengah banyak situasi yang merasa cukup dengan mediocrity gitu ya, dengan
dengan suasana yang standar datar gitu-gitu aja mereka menjadi sebuah pulau ya, pulau excellence gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mereka mendapatkan kekuatan ya untuk bisa berenang ya, berenang di lautan ya, budaya negatif seperti ini. Nah, mereka belajar ya of their true nature and gifts. Mereka belajar untuk mengenali kekuatan mereka ya, bakat-bakat yang mereka miliki, kemudian menggunakannya untuk mengembangkan visi ya yang mereka ingin capai gitu. Nah, kemudian dari situ mereka menemukan kebijaksanaan ya, kebijaksanaan itu kemudian dicultivate gitu ya. Dan akhirnya mereka mencoba untuk mengenali apa sih yang dibutuhkan oleh tempat sekeliling mereka gitu ya. Nah, dari situ mereka pertemukan tuh antara kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi dengan unique talent yang mereka merasa sumbangkan. Jadi bertemulah antara talenta dengan kebutuhan ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan istilahnya tumbuh ketemu tutup. Jadi kayak mungkin kayak mangkok dan ada tutupnya tuh pas gitu. Jadi mereka mencari itu, mengenali talentanya dan mencari kebutuhan apa yang mereka bisa penuhi dengan hal itu. Nah, akhirnya mereka melayani dan menginspirasi orang lain. Nah, mereka mengaplikasikan principles yang bisa mendukung pertumbuhan dan kemakmuran ya manusia dan organisasi. Ya, itu prinsip-prinsip yang terkait dengan whole person paradigm itu ya. Mereka berusaha memenuhi 4 kebutuhan manusia itu di organisasi maupun ya di sekeliling mereka. Gitu ya. Jadi they also choose to influence and inspire others to find their voice through these principles as well. Jadi ada 2, kalau boleh disimpulkan sama Stephen Covey, solusinya itu ada 2. Pertama adalah find your voice. Jadi pertama kan mengenali ya talenta, bakat, kekuatan dulu. Nah, kemudian inspire others to find theirs, ya, menginspirasi orang lain untuk menemukan voice mereka gitu. Jadi ini dikatakan sebagai roadmap for individuals at any level of an organization to maximize their fulfillment and influence, become an irreplaceable contributor. Nah, ini poinnya. Jadi orang yang seperti ini itu akan menjadi orang yang sulit digantikan. Ya, sulit digantikan karena mereka menemukan kekuatan mereka dan menemukan letak kontribusi terbaik mereka itu ada di mana. Gitu. Jadi ya susah digantikan gitu kan. Nah, sehingga buku ini kemudian dibagi 2 ya. Bagian pertama adalah bagian find your voice ya, bagaimana sih proses pengenalan diri itu tadi. Baru nanti bagian kedua adalah inspire others to find their voice. Gitu. Nah, kita bahas dulu ya semacam summary untuk bagian find your voice-nya. Ini Pak Covey memulai subbabnya dengan kutipan dari Robert Frost. Ya. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Jadi sebuah puisi ya, ada 2 cabang jalan di sebuah hutan gitu, dan saya memilih untuk melewati jalan yang paling jarang dilewati orang gitu ya. Justru saya milih yang paling jarang dilewati orang, dan ternyata jalan itu menciptakan perbedaan yang luar biasa gitu. Jadi di sini nanti sepanjang buku itu Pak Covey akan mengajak kita untuk memahami gambar ini. Dan saya tunjukkan aja ya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ya kan? Nah, kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini nih. 2 jalur kan, jalur atas sama jalur bawah. Nanti tuh kotak-kotaknya diisi sama Pak Covey dari bab ke bab. Jadi jalur yang ke atas itu disebut sebagai jalur yang namanya greatness gitu. Greatness path lah mungkin bisa disebut demikian ya. Nah, yang bawah itu adalah mediocrity path gitu, jalur yang mediocre, yang rata-rata gitu. Nah, jalur yang greatness itu dimulai dengan apa istilahnya nanti ya, mengenali yang namanya creative force. Jadi prosesnya inside out ya, dari dalam keluar, mengembangkan diri, mengenali creative force. Kemudian nanti find your voice, kemudian akhirnya menginspirasi others to find their voice. Sementara jalur yang mediocrity itu adalah jalur yang leave out the cultural software of ego, indulgence, scarcity. Jadi jalur yang quick fix maunya gitu ya, maunya cepet ya, outside in, nyari apa sih yang lagi ngetrend aja,
Apa sih yang gampang buat dapat pekerjaan misalnya sih? Apa sih yang ngetren, apa yang bikin terkenal gitu. Nah, itu diambil jalur itu ya cultural software tadi. Nah, akhirnya mereka akan hidup dalam mediocrity gitu ya. Nah, jadi travelers on the upper path to greatness rise above negative cultural influences and choose to become the creative force of their life. Jadi mereka yang mengambil jalur greatness itulah ada orang yang memilih untuk menjadi creative force. Jadi daripada mereka dikendalikan oleh budaya, mereka memilih untuk menjadi penggerak kreatif dari budaya tempat mereka berada. Gitu ya. One word express the pathway to greatness. Voice. Jadi satu kata yang mengekspresikan ya keunggulan, keagungan, kemuliaan itu adalah voice. Jadi panggilan jiwa. Jadi menemukan panggilan jiwa kita, membantu orang lain menemukan panggilan jiwa mereka. Jadi kata kuncinya adalah panggilan jiwa, voice itu. Jadi orang bisa live ya the greatness path. Maka di sini katakan from effectiveness to greatness. Menjadi orang yang great itulah menjadi orang yang sangat clear dengan voice-nya, panggilan jiwanya, dan membantu orang untuk menemukan itu ya panggilan jiwa itu gitu. Nah, pembahasan kemudian dilanjutkan ya dengan subbab judulnya The Soul Search for Meaning. Jadi jauh di dalam diri tiap kita itu ada kebutuhan untuk hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, hidup dalam kehidupan yang pengen ngasih kontribusi gitu ya, untuk really make a difference, to really matter, untuk menjadi individu yang penting, yang bermakna gitu. Nah, mungkin kita seringkali ragu katanya gitu ya, bahwa kita mampu melakukannya gitu ya. Nah, tapi Pak Kofi di sini katakan bahwa saya ingin Anda punya keyakinan yang sangat mendalam bahwa Anda bisa untuk hidup, untuk mengalami kehidupan yang seperti itu. Karena potensinya sudah ada, semuanya sudah ada, dan ini sudah menjadi hak kita sebagai manusia gitu. Nah, di sini Pak Stephen Covey menceritakan kisah tentang seorang dari dunia militer ya, yang udah menjelang pensiun ya, pangkatnya juga lumayan gitu, tapi Pak Covey melihat bahwa kayaknya kok si bapak ini masih effortnya luar biasa banget ya menjalani penugasan yang diberikan kepada dia dan dia pilih juga gitu ya. Jadi harusnya dia bisa leyeh-leyeh udah siap-siap pensiun gitu. Kenapa kok masih segitunya? Nah, lalu pada saat ngobrol Pak Covey nanya gitu kan, Bapak kan bisa relax aja, bisa nyantai aja ya, bisa you have a good retirement gitu kan, udah banyak juga penghargaan-penghargaannya gitu, kenapa masih ngoyo begini kan. Nah, si Pak Kolonel ini kemudian bercerita bahwa jadi satu kali dia itu bercerita ya tentang pengalaman pribadinya. Jadi baru-baru ini itu bapaknya dia meninggal dunia, jadi bapaknya udah tua banget berarti ya. Bapaknya meninggal dunia. Nah, ini adalah kisah tentang beberapa saat sebelum meninggal itu. Jadi beberapa sebelum meninggal, bapaknya itu manggil dia, kemudian membisikkan sesuatu, mengatakan begini ya, son, don't do life like I did. Ya, jangan hidup seperti hidup saya. I don't do right by you or by your mother and never really made a difference. Saya merasa saya nggak memberikan kehidupan yang terbaik ya kepada kamu, kepada ibumu gitu, dan merasa bahwa saya nggak betul-betul menciptakan sebuah perbedaan dalam kehidupan saya. Son, promise me you won't do life like I did. Janjilah pada saya bahwa kamu jangan pernah menjalani kehidupan seperti saya. Nah, ungkapan ini kemudian menginspirasi dia untuk merenungkan kehidupannya yang tadi ya udah menjelang pensiun tadi. Apakah saya di usia menjelang pensiun ini betul-betul sudah menjalani kehidupan yang really made a difference gitu? Dan sepertinya jawabannya adalah belum gitu. Makanya justru untuk itulah dia kemudian di penghujung karirnya justru malah berusaha untuk mencari sesuatu yang dia bisa kontribusi bagus dan total di situ ya, padahal harusnya dia bisa udah nyantai-nyantai gitu ya. Nah, begitu. Jadi in fact berarti bapaknya sebenarnya bukan mediocre banget ya, karena nasihat bapaknya itu menginspirasi anaknya juga kan gitu. Nah, maka dari itu prosesnya ada dua nih. Pertama adalah discover your voice. Jadi
Ya, by coming to understand your true nature, what I call three magnificent birth gifts, ya nanti di chapter 4. Kemudian express your voice. Jadi bagian yang pertama tadi soal find your voice itu 2 subpoinnya. Yang pertama mengenali voice kita atau apa, kemudian mengekspresikan, mengaktualkan. Ya dalam bahasa mudanya mungkin mengenali potensi kita apa, kemudian mengaktualkan potensi itulah gitu ya. Baru nanti langkah berikutnya kita bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan voice mereka. Nah, ada sebuah film pendamping di sini judulnya Discovery of a Character. Ini kisah tentang seorang penulis yang mengalami ya, depresi berat ya karena dia itu tertekan dengan tekanan publisher dan segala macamnya. Dia penulis kisahnya dari Inggris. Kemudian dia satu waktu mengambil ya untuk dalam rangka mengatasi kesumpekan hidupnya itu dia mengambil waktu untuk jalan-jalan keliling-keliling dan dia melihat banyak anak yang miskin gitu ya, kehidupan yang sangat melarat gitu. Nah, sementara dia sebenarnya jauh lebih enak kehidupannya. Nah, kemudian dia terinspirasi ya justru untuk menemukan misinya bahwa saya sepertinya bisa ya dengan ability saya, dengan kalian saya menulis cerita, saya bisa menciptakan cerita-cerita yang menginspirasi mereka, yang menghibur mereka dan membuat cerita itu tersedia semurah mungkin ya, semurah mungkin supaya kemudian banyak orang bisa menikmatinya. Gitu. Jadi video ini adalah kisah tentang seperti itu ya. Orang yang menemukan panggilan jiwanya dengan melihat kebutuhan di masyarakat dikonekkan dengan talenta yang dia miliki. Kenapa dia tadi nggak fulfill? Karena dia sadar dia punya talenta, tapi dia belum sadar talenta itu bisa diapain, ya bisa memenuhi kontribusi apa gitu kan. Nah, kadang-kadang orang kebalikannya ya, orang lihat ada peluang kontribusi, cuman nggak menyadari dia bisa kontribusi apa gitu. Nah, bagian yang kedua baru nanti bicara soal inspire others to find their voice. Bagaimana kemudian kita bisa membantu orang terinspirasi untuk mengoptimalkan 4 dimensi dari diri mereka secara fisik, mentally, emotional, socially, and spiritually. Gitu. Nah, yang sangat menarik adalah di bagian akhir ya dari bab ini, Pak Stephen Covey itu menganjurkan kita untuk menjalankan metode yang pas buat kita supaya bisa memastikan manfaat dari buku ini. Metodenya disebut sebagai learning by teaching and doing. Jadi beliau sangat menganjurkan ya pada saat kita baca buku ini itu kita teach and share as you go. Jadi tidak cuma baca sendiri, tapi berusaha untuk membagikan, mengajarkan kepada orang lain. Nah, lebih detailnya itu beliau bahkan memberikan beberapa pilihan. Jadi ada 4 approach yang bisa diambil. Pertama adalah ya udah baca bukunya aja, kemudian putuskan mana yang Anda bisa aplikasikan dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Nah, ini biasanya yang paling banyak dilakukan orang, gitu kan. Pendekatan yang kedua adalah baca buku ini secara keseluruhan, kemudian coba dapetin semangat ya untuk membaca ulang buku itu yang kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya ini niatkan untuk menjalankan, mengaplikasikan as you go. Jadi bukan cuma dibaca dan langsung diaplikasikan, tapi dibaca kemudian dibaca ulang sambil diaplikasikan. Jadi yang kedua itu yang diniatkan untuk aplikasikan. Pendekatan ketiga yang dikatakan the one that I personally believe will yield the greatest result. Jadi yang menurut dia paling bagus pendekatan ketiga ini, yaitu dengan mengadopsi membaca buku ini sebagai a year-long personal growth and development program. Jadi baca buku ini tuh anggaplah sebagai sebuah personal development program yang at least jaraknya setahun gitu ya. Misalnya dia katakan baca 1 bulan ya, 1 chapter misalnya. Nah, kemudian baca 1 bab, lalu ajarkan kepada orang lain ya, sharing apa yang Anda pahami kepada orang lain. Kemudian aplikasikan. Jadi kita baca, kita ajarin, terus kita aplikasikan. Baru kemudian lanjut ke bab berikutnya. Nah, ini menarik ya idenya ya. Jadi jangan dihabisin sekaligus ya. Baca 1, ajarin, jalanin. Habis itu baca yang kedua, ajarin, jalanin, dan seterusnya gitu. Nah, ada pendekatan yang keempat katanya. Nah, sebenarnya pendekatan keempat ini adalah mengadaptasi ya dari pendekatan yang ketiga. Nah, bedanya adalah nggak harus setahun sih, tapi suka-suka Anda lah ya. In your own timeline lah gitu ya. Jadi intinya adalah baca, kemudian ajarin sama aplikasikan.
Ya mau lebih cepat boleh, mau sebulan boleh, mau seminggu boleh, mau 3 bulan boleh gitu ya. Jadi bedanya 3 sama 4, hanya yang 3 itu dianjurkannya bacanya pelan-pelan aja, habisnya setahun. Nah, kalau yang keempat ini ya sama langkahnya, cuman baca aja dengan kecepatan yang Anda mau lah ya, mau lebih dari setahun boleh, mau lebih cepat dari setahun juga boleh gitu. Nah, intinya adalah beliau merangkum akhir bab ini dalam sebuah gambar. Ini ada di buku Seven Habits juga nih, gambarnya kayak gini ya. Nah, jadi bahwa the eight habit itu ya, habit itu adalah intersection antara knowledge, attitude, sama skills. Jadi pada saat kita mau mengambil manfaat dari buku ini, pertama-tama kita dapetin dulu knowledge-nya ya, ini isinya apa aja sih. Kemudian yang kedua, kita develop attitude ya, sikap mental kita, paradigma kita. Knowledge itu diintegrasikan ke dalam pikiran kita ya, kita renungkan, kita refleksikan. Nah, jangan lupa yang ketiga, yaitu diaplikasikan ya, tools-toolsnya, latihan dan dijalankan. Baru ketiga itu akan menjadi yang namanya habit gitu. Nah, lebih detail kita akan bahas di video berikutnya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.